Yo, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan ya sedikit mungkin gimana ya, aku mau membahas tentang hak asasi manusia. Nah, kemarin tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih aku kayak apa namanya itu, ikut-ikutan buat ikut pelajaran. Kan pelajaran sekarang sedang online ya, dan aku iseng aja ingin ikut-ikutan pelajaran PKN. Dan temenku yang guru PKN tuh lumayan lumayan bagus juga, udah S2 soalnya. Dan dia jelasinnya keren juga tentang hak asasi manusia, kelas 11 ya. Ya, kelas 11 tentang hak asasi manusia itu keren banget. Tapi kayak kan waktu itu aku habis baca buku tentang The World After Yesterday. Ya, The World After Yesterday. Maksudnya buku After Yesterday. Oh, bukan, Before Yesterday. Astagfirullahaladzim. Karya siapa aku lupa, tapi orangnya kayaknya udah tua gitu. Dan bahasanya cukup menarik juga, bahasa bukunya itu cukup menarik. Aku baca yang bahasa Indonesia. Bahasa bukunya cukup menarik dan orangnya banyak pengalaman juga. Orang yang menulis buku itu dia mengaku usianya udah 70-an dan bisa nulis buku. Wah, keren. Lumayan sih. Dan dia itu kayak udah banyak di situ nggak menjelajahi, sebenarnya meneliti tentang berbagai macam antropologi kehidupan tradisional. Contoh ya kayak di kehidupan di Papua gitu kan, di Papua New Guinea yang di situ masih masih ada banyak hal yang berbeda dengan sistem negara kita. Kayak contohnya, maksudnya itu kayak di sana itu hukum yang apa namanya itu yang berlaku itu bukan kita di situ benar-benar hukum yang mengikat, tapi hukum-hukum yang kalau tidak dipatuhi mereka tahu akibatnya gitu loh. Contohnya kayak ya hukum di masyarakat, hukuman sosial gitulah. Kalau di sana itu kalau seumpama ya kita di situ melanggar sebuah hukum sosial, terus kemudian kita kena bahaya dan nggak ada yang bantu, ya itu yang jadi resikonya itu. Kalau di sini kan kita melanggar hukum, resikonya bukan nggak ada yang bantu, tetapi ya di penjara. Kalau nggak di situ didenda kan. Kalau di sana, kalau kita di situ di masyarakat tradisional itu sendiri, kalau kita melanggar sebuah hukum ya ancamannya itu perang gitu loh. Bukan perang sih, kayak kerusuhan. Kalau perang kan banyak gitu, banyak orang ya, tapi kalau masyarakat tradisional itu cuma dikit soalnya. Dan yang tewas paling berapa puluh gitu kan. Tapi kalau berapa puluh kalau dilihat dari populasinya itu dikit, sedikit lebih besar daripada yang gugur di Perang Dunia II gitu, kalau kita lihat statistik dan persentase gitu. So, bukunya itu banyak membahas tentang perbandingan antara kehidupan di negara-negara yang cukup modern, negara-negara antropolog yang apa namanya itu barat, dan juga ya kita di sini kalau saya ngerasain, wah, saya ternyata kehidupan saya ini sudah benar-benar modern daripada mereka gitu loh. Entah itu masalah kayak kalau mereka itu ketemu orang asing itu kayak bener-bener bisa jadi musuh gitu loh. Kalau kita kan ketemu mungkin teman yang nggak sesuku, nggak se apa namanya itu, nggak se, se ya nggak sesuku gitu, itu biasa. Kalian ke kuliah terus ketemu orang Sumatera, orang orang non Jawa gitu, atau orang yang nggak sesuku kalian, itu biasa gitu loh. Tapi mereka itu nggak, mereka kalau nggak sesuku gitu bisa hati-hati, waspada banget. Kalau ada orang yang di situ berani melanggar wilayah mereka, mereka nggak segan-segan untuk langsung menyerang si pelanggar wilayah itu. Sehingga kayak apa ya, itu batas pengumpulan. Nah, soalnya kalau ada yang melanggar di situ dan kemudian ternyata kok sumber daya mereka itu habis, ya mereka pasti bakal mati kelaparan. Nah, itu hukum-hukum seperti itu mereka semua tahu dan tahu resikonya gitu loh. Nah, kalau dilihat-lihat juga sepertinya kalau di apa namanya itu di alam tradisional itu HAM itu kayak nggak itu loh, nggak apa namanya itu, nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Orang di situ kalau dengar ceritanya di buku ini ya, masyarakat tradisional itu udah benar-benar perang itu ada sebuah sebuah bukan keharusan, kebiasaan. Nggak bukan sebuah kebiasaan sih, tetapi bukan ya, kayak kayak kita sekolah gitulah. Bukan sebuah keharusan tapi perlu banget. Perlu banget perang. Dan kadang ada yang masyarakat di Gurun Kalahari, masyarakat pemburu pengumpul itu kan udah mereka berpindah-pindah gitu. Nah, itu kayak mereka itu hidup itu
kayak pakai hukumnya itu gak ada hak asasi manusia, mereka hukumnya hukum rimba. Bahkan kadang kalau ada berbagai macam tradisi tentang parenting juga, parenting itu infantisida, maksudnya anak yang cacat di situ langsung dibunuh. Kan kalau kita nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Atau orang tua yang udah nggak berguna, bukan nggak berguna sih, karena nggak produktif lagi itu dibunuh. Ada budaya seperti itu ternyata ada. Aku baru tahu juga tuh, budaya seperti itu ternyata ada. Dan itu ya memang mereka kayaknya itu nggak beradab gitu loh. Masyarakat tradisional tuh kurang beradab dibandingkan dengan kita. Kalau kita kan ada orang tua gitu dirawat, dimasukin ya paling pol dimasukin panti jompo lah, tapi mereka kadang ada yang dicekik karena nggak terus ditinggalin waktu pindah, kan sukunya nomaden gitu ya, waktu pindah rumah itu ditinggalin gitu aja, dibiarin mereka mati gitu aja. Itu ada seperti itu. Ternyata ada. Mereka nggak beradab sekali ya. Tapi meskipun begitu, maksudku HAM ini tuh nggak nggak hanya bukan berfokus sih sebenarnya, nggak hanya nggak hanya mengakibatkan kita di situ menjadi sedikit lebih sejahtera, tapi ya emang hal itu membuat harapan hidup kita tinggi, dan sehingga di situ populasinya itu membludak gitu loh. Maksudnya di dalam alam sendiri itu ketika ada sebuah spesies di situ kan mereka memiliki musuh alami masing-masing gitu ya. Kalau tikus musuh alaminya ya ular gitu kan ya, atau mungkin pokoknya mereka itu alam itu bisa membuat sebuah keseimbangan sendiri. Contoh tikus itu kalau harapan hidupnya segitu ya memang seimbangnya segitu gitu loh. Tapi manusia ini karena mereka ada HAM ini tadi, itu kayak keseimbangannya itu jadi hancur. Manusia itu selain kita di situ bisa bekerja sama sebagai konsumen puncak dari ekosistem, kalian banyak yang hewan itu jadi nggak begitu eh, nggak begitu berani sama manusia juga kan, karena manusia itu ya kita punya akal gitu kan, intinya kita punya akal. Nah manusia itu juga di situ bukan kebal sih sebenarnya, tetapi agak sedikit terlindungi juga dari manusia yang lainnya, sehingga angka harapan hidup manusia itu menjadi lebih tinggi daripada orang-orang dulu, dan itu menyebabkan ledakan populasi yang cukup besar juga. Dan bisa kita rasakan sekarang bagaimana manusia eh, udah benar-benar menjadi sebuah spesies yang banyak banget gitu loh. Meskipun mungkin kita sama ayam lebih banyak ayam gitu ya, tapi secara penguasaan itu kita lebih menguasai dunia ini. Kita lebih berpengaruh pada ekosistem di dunia ini daripada ayam itu sendiri. Dan eh, menurut saya sendiri ya, peledakan populasi ini nggak diimbangi dengan kerendahan hati bagi manusia untuk sadar bahwa ternyata kita masih membutuhkan alam untuk hidup. Nah, orang-orang tradisional itu mereka itu meskipun di situ belajar hidup hidup gak beradab tadi, itu mereka itu masih sadar bahwa mereka hidup itu butuh alam. Mereka mencari makan itu dari memburu dan pengumpul, dari bertani, dari dan dan pokoknya dari alam gitulah mereka makan bertahan hidup itu. Tetapi kebanyakan orang modern sekarang kadang itu nggak tahu bahwa mereka itu hidup itu ya dari alam sekitar mereka gitu loh. Mereka kayak tak acuh sekali dengan alam. Ada yang buang sampah sembarangan, nggak tahu kalau ternyata kalau kita membuang sampah itu berpengaruh terhadap jangka panjang di bumi kita gitu loh. Nah, maksudku ya itulah, kita semua di sini hidup itu itu meskipun kita punya hak asasi manusia, tapi ayolah tolonglah, maksudku kita harus punya juga kerendahan hati bahwa kita hidup itu bukan karena semata-mata kita punya uang terus kemudian kita hidupnya enak, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita ini membutuhkan alam untuk hidup, bukan kita hidup sebagai manusia seorang diri gitu loh. Ya Allah. Ya udah 9 menit saya ngoceh di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan renungan-renungan selanjutnya yang pastinya cukup menarik juga untuk didengerin. Pastinya dong. Dan kalau kalian di situ suka untuk mendengarkan podcast yang temanya juga renungan-renungan, kalian bisa follow podcast Mesti Dengar di Spotify dan juga di Google Podcast. Dan kalau kalian suka baca, kalian lebih enak di mestisukses.com. Oke, seperti itu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.